Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pendengar dimanapun Anda berada, hadirin yang saya hormati, terutama Dr. Abdul Muhid, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang rukun agama Islam, di mana selama ini kita lebih mengenal rukun Islam. Tapi menurut Dr. Abdul Muhid itu adalah rukun agama Islam. Kenapa jadi penting kita membicarakan begini? Kita sebagai seorang muslim ini kita akan tahu tentang Islam, mulai dari apa iman, apa Islam, kemudian apa ihsan. Yang terkenal yaitu hadis Jibril, yaitu yang sangat terkenal hadis itu, sehingga nanti ketika kita itu memahami itu semua, maka kita dengan mudah kita nanti itu memahami apa yang harus kita lakukan ke depan. Untuk lebih jelasnya, saya mohon kepada Dr. Abdul Muhid memberikan pengantar umum tentang apa sih yang dimaksud dengan rukun agama Islam lebih jelasnya. Silakan. Baik, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'd. Yang terhormat Dr. K. Haji Abdul Wadud Nafis. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini bisa ngobrol ya tentang seputar keagamaan, hal-hal yang mendasar. Saya akan memulai dari sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Zur'ah, an Abi Hurairah, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnasi fa'atahu Jibril faqala mal iman. Qala al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bi liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si. Qala mal islam, qala islam an ta'budallah wa la tusyrik bi syai'a wa tuqimas shalah wa tu'diyaz zakah al mafruḍah wa tasuma ramadana. Qala mal ihsan, qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita kembali kepada pelajaran yang sangat dasar di madrasah diniyah di kelas 2, dulu saya ingat ketika di madrasah diniyah, Gus, itu diajarkan ma'arkanuddin, bagaimana rukun agama itu. Di situ rukun agama, ad-din di sini yang jelas maksudnya adalah rukun agama Islam, bukan rukun Islam, tapi rukun agama Islam. Selama ini kadang-kadang banyak yang tidak paham dengan itu ketika ditanya. Padahal hal itu pernah diajarkan Rasulullah, malaikat Jibril kepada Rasulullah terkait mal iman, mal Islam, dan mal ihsan. Nyambung dengan kitab kecil yang sangat sederhana itu, Safinatus Shalah. Itu kan ditanyakan, ada berapa rukun agama? Ada 3. Apa saja? Salah satunya adalah iman, yang kedua adalah ihsan dan Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Kemudian iman ini kan secara epistemologi ada 2 kan ya. Jadi iman versi hadis. Jadi iman versi hadis itu adalah beriman kepada Allah, yaitu rukun iman yang ada 6 itu. Kemudian rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, pada kitab, kemudian bertemu dengan Allah, kemudian percaya pada Rasulnya, dan percaya terhadap hari kiamat. Begitu dalam hadis. Di hadis lain yaitu iman adalah percaya kepada Allah, malaikat, kitab, para utusan, hari kiamat, dan qada dan qadar. Sementara versi ulama mendefinisikan al-iman itu adalah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Adalah mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan membuktikan dengan perbuatan. Ini kan. Kemudian juga sama dengan Islam. Jadi Islam itu versi hadis adalah antashhada alla ilaha illallah, ada anta'budallah begitu, wala tusyrika bi syai'an. Hadis versinya ada yang begitu. Jadi intinya satu adalah baca syahadat, kemudian yang kedua sholat,
zakat, puasa, dan haji. Sementara ihsan ini yang jarang dikenali dengan khalayak ramai. Ihsan itu apa ihsan? Ihsan adalah anta budallah annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mungkin maka seakan-akan Allah selalu mengawasi kita. Nih, yang versi Islam dalam versi Islam menurut ulama itu adalah al-inqiyad. Jadi at-taslim wal inqiyad bima ja'a bihin nabi, pasrah, tunduk dan patuh kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketiga poin daripada dari rukun agama ini bukan bentuk dasar. Jadi bukan amanah tapi amanah atau amanah. Begitu juga bukan hanya salimah tapi aslama yuslimu. Begitu juga ihsan, bukan hanya hasuna yahsunu. Jadi bukan hanya percaya, kemudian yang kedua bukan hanya damai, pasrah, terus bukan hanya baik, tetapi di situ ada efek, ada objek. Jadi bagaimana membuat orang lain di samping dia iman, membuat orang lain percaya juga kepada Allah. Bukan hanya dia berdamai, secinta damai, tapi mendamaikan. Bukan hanya dia berislam, tapi mengislamkan. Terus juga bukan hanya berbuat baik, tapi bukan hanya baik, tapi berbuat baik. Jadi ini yang kadang-kadang belum dipahami secara pek dan secara sorfiah ya. Nah, kemudian dalam pemahaman ya, kalau iman ini kan tidak boleh ditawar. Jadi iman itu ya harus iman, tidak boleh setengah hati. Ketika setengah hati maka menjadi munafik. Ketika tidak iman maka menjadi musyrik, kan gitu. Begitu juga Islam. Kalau tidak Islam artinya tidak mengerjakan ibadah, tidak mengerjakan syariat. Itu labelnya kan hanya maksiat. Ketika dia itu melakukan ibadah maka dia dikatakan orang yang taat. Begitu juga ihsan. Jadi ihsan lawan katanya, ihsan itu kan berbuat baik. Makanya lawan katanya adalah ketika tidak berbuat baik maka berbuat jelek, kan gitu. Atau berbuat jelek dan lain sebagainya. Kemudian kadang-kadang ini dengan sebagian orang dipahami syariat atau Islam itu sama dengan iman. Sehingga kadang-kadang rukun iman kan tidak lebih dari 6 itu. Sehingga syarat untuk melaksanakan keislaman atau syariat dan akhlak atau ihsan itu syaratnya adalah iman. Ketika imannya tidak benar maka Islam dan ihsannya juga tidak benar. Oleh karena itu maka kesalahan mendefinisikan atau meletakkan ketika syariat itu dianggap seperti iman maka kemudian yang lain salah satu contoh memasukkan khilafah kemudian imamah dalam akidah itu adalah kesalahan yang fatal. Padahal kalau akidah itu kan tidak boleh ditawar. Iya. Sementara kalau syariat itu adalah dilaksanakan semampu mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini ketika perintah berupa syariat. Syariat yang berupa perintah, tapi berupa larangan maka harus dijauhi. Begitu juga al-ihsan. Jadi ihsan itu semampu dia, jadi gitu. Nah ini sehingga tidak lagi ketika paham ini tidak ada lagi paham radikal tentang Islam. Jadi selama ini kenapa kok ada Islam kiri, Islam kanan dan lain sebagainya? Menurut saya itu di awal secara epistemologi dan kemudian tidak memahami rukun agama yang 3 ini dan posisinya di mana. Itu Gus untuk sementara Gus. Jadi yang paling mendasar orang itu belum memahami tentang epistemologi rukun Islam. Karena begini Kiai, di dalam pemahaman masyarakat itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Tetapi menariknya tadi itu Kiai itu menyatakan rukun Islam itu, rukun agama Islam itu justru isinya 3. Isinya yang Islam itu, kemudian iman itu, kemudian ihsan. Bagaimana menjelaskan, melogikakan pemahaman masyarakat yang tadi dibagi 3 justru itu menjadi rukun agama Islam. Baik, Kiai Gus, ini kan begini. Jadi selama ini kadang-kadang Islam, jadi Islam itu hanya dipahami secara parsial. Jadi, padahal Islam itu terdiri dari akidah, syariat dan akhlak. Sehingga komponen dari
agama Islam dipahami. Jadi ketika ada kata rukun Islam dengan rukun agama Islam, ini kan berbeda. Ini mungkin kalau seperti Kiai sudah paham betul, tasawur dulu kan gitu. Jadi kalimat al-Islam tadi jadi tasawur Islam. Tapi kalau sudah agama Islam, ad-dinul Islam itu berbeda. Jadi bisa ketika ditambahi suatu kata, misalkan rukun Islam dan rukun agama Islam, sehingga secara epistemologi itu menjadi berbeda. Jadi rukun agama Islam artinya memahami Islam secara kafah yang terdiri dari dimensi keimanan, keislaman, dan keihsanan, dan gitu. Akidah, jadi lebih tepatnya menurut saya 3 dimensi Islam. Jadi begitu. Jadi kalau bahasa kitabnya kan arkanuddin, jadi memahami 3 dimensi Islam. Jadi itu, Gus. Jadi saya masuk lagi tadi itu salah satu penyebab radikalisme itu karena mereka itu tidak bisa membedakan mana akidah, mana syariat, mana ihsan. Nah itu tadi diantaranya yang ingin saya dalami. Tetapi bagi mereka itu bahwa kalau kita bicara tentang rukun agama Islam itu 3, berarti kan ketiga-tiganya harus dipenuhi. Kita tidak bisa mengambil dengan artian iman, tidak bisa dengan mengartikan Islam, tidak bisa mengartikan Islam. Tapi ketika ditinggal salah satunya, berarti Islamnya sudah rusak. Ada masalah tentang agama Islam. Bagaimana menjelaskan hal ini? Iya betul. Jadi secara tahapannya itu kan percaya dulu. Jadi ketika dia belum percaya, belum beriman, bagaimana bisa berislam? Ketika dia belum beriman, bagaimana dia bisa berihsan? Jadi gitu. Jadi artinya ihsan yang islami, kemudian artinya syariat yang bersyariat yang islami juga. Jadi gitu, beraktivitas. Jadi begitu. Jadi dari sisi keimanan di sini yang harus ditegaskan adalah iman adalah asas. Jadi ma bunya alaihi wairuhu. Jadi ayat ma bunya alaihi wairuhuma. Jadi wairuhu. Jadi bahkan menjadi pondasinya Islam dan ihsan itu. Orang tidak percaya tidak mungkin percaya pada kitabnya, pada nabinya, pada firmannya dan lain sebagainya. Makanya kemudian secara implementatif kemudian dalam kondisi sehari-hari maka harus syahadah, jadi harus diucapkan. Kalau di depan ini kan iman ini kan sebenarnya kan kalau secara pokok yang penting dia baca syahadat sudah cukup, jadi mengakui saja al-iman, percaya pada adanya Allah, itu poin pertama. Kemudian nikah, kemudian membenarkan dengan hati, kemudian membuktikan dengan perbuatan. Buktinya ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk rukun Islam yang 5 itu dan cabang-cabangnya. Karena kan begini, contoh kasus seperti COVID-19 ya. Jadi kan tidak dipahami. Jadi seakan-akan begini, seakan-akan kiai yang menyalahi aturan ketika misalkan pakai soft harus ada jarak, itu seakan-akan merusak agama. Padahal kan ada 2 kata kunci dalam melaksanakan syariat Islam itu. Diterangkan dalam hadis ma amartukum minhu fa'tu minhu mastata'tum, kan gitu. Apa yang diperintahkan maka laksanakan semampunya. Semampunya ini kan sesuai dengan situasi dan kondisi. Sementara kalau larangan harus dijauhi. Hukum Islam sendiri kan secara ini kan hukum kan ada 5 yang disepakati. Ada wajib, kemudian lawan katanya wajib adalah haram, kemudian ada sunnah, ada makruh, dan ada mubah. Kemudian ada yang menyebutkan lagi ada khilaful aula. Jadi ini mungkin nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, Kiai. Iya, siap. Ya, terus persilahkan. Iya, lanjutkan. Ya, lanjut ya. Jadi itu ya. Tetapi ya tetap akan saya bahas di sini. Jadi wajib itu adalah suatu yang ketika dilakukan kan mendapat pahala. Ketika tidak dilakukan maka mendapat siksa. Tapi itu pun ada beberapa dimensi atau persyaratan-persyaratan. Jadi tidak lepas begitu saja. Selama ini kan hanya diantem kromo seakan-akan sudah harus jika tidak melakukan seperti ini maka tidak dikatakan orang yang
Islam, jadi sudah keluar agama baru atau ini baru. Padahal secara kafah tersebut ulama itu sudah membuat tahapan. Jadi misalkan ada kurikulumnya sudah, terutama di madrasah diniyah. Oleh karena itu untuk belajar iman itu kita dulu diajari dengan satu akidatul awam. Jadi dengan akidatul awam itu adalah kita bagaimana bisa mengerti betul dengan apa yang dimaksud dengan iman. Kemudian naik lagi kepada kifayatul awam. Kemudian umul barohin sampai kepada syarhul hikam. Begitu pula dengan Islam. Jadi Islam itu kan yang kita kenal dengan fikih itu. Jadi kita pertama belajar Safinatun Najah, kemudian Sulamut Taufik, kemudian naik lagi kepada yang lebih kompleks pembahasannya, komplit pembahasannya yaitu Fathul Qorib. Nah, Fathul Qorib ini kan cuma pendapatnya ulama, kemudian naik tingkat lagi kepada Tuhfatul Tulab yang kemudian ada dasarnya. Kemudian naik lagi kepada tingkat yang lebih atas yaitu dari berbagai madhabul arba. Begitu juga belajar ihsan. Ihsan itu kita mulai dari al-muntakhobat, al-ilmu nurun, jadi gitu. As-sobru misalkan sabar itu menang dan lain sebagainya. Kemudian naik lagi ke taisirul holak. Kemudian naik lagi ke taklimul muta'alim. Kemudian naik lagi kepada iddatun nasiin. Kemudian naik lagi kepada ihya ulumuddin. Sehingga alumni pesantren yang ngajinya itu sudah mapan terhadap tiga disiplin itu di tiga dimensi Islam dan kurikulumnya menggunakan itu, atau kitab lain yang senada dengan kitab-kitab yang saya sebutkan, itu insya Allah nanti tidak akan pernah radikal. Jadi dia tidak akan pernah begitu saja menjustis orang lain dan lain sebagainya. Oke, jadi tadi itu yang paling menarik bahwa dengan memahami rukun agama Islam dengan benar, maka dia bisa membedakan mana ranah akidah, mana syariah, mana itu di ranah ihsan. Sehingga akan melahirkan adalah toleransi dalam beragama. Cuman ada pertanyaan begini. Agama ini tadi kan bilang namanya rukun, berarti semuanya harus disempurnakan. Jadi kalau umpamanya yang dikerjakan hanya berkenaan dengan keyakinan dalam bahasanya hadis Jibril tentang iman, tapi melupakan Islam atau merupakan ihsan, berarti kan agamanya masalah. Contoh sederhana. Abu Bakar itu memerangin orang-orang yang tidak bayar zakat. Nah, zakat ini dalam konteks ini bagian daripada Islam atau bagian daripada syariat. Kalau begitu berarti posisi zakat itu sama dengan posisi iman tadi, harus dikerjakan secara utuh, secara sempurna, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dilaksanakan secara parsial. Bagaimana kalau penjelasannya begitu? Iya, begini Gus, di dalam kitab Sulamut Taufik itu sudah jelas. Jadi misalkan ada orang yang tidak bayar zakat, itu perlu dilihat dulu. Ketika dia tidak bayar zakat karena dia misalkan, dia percaya bahwanya zakat itu wajib, tetapi saya belum terbiasa mengeluarkan zakat dan saya masih merasa eman. Itu adalah masih dalam ranah syariat. Tetapi ketika dia sudah meniadakan zakat itu bukan bagian dari rukun Islam, maka beda, ini sudah adalah persoalan akidah. Jadi gitu. Ini bedanya. Makanya memahami, jadi kalau bahasanya kitab Sulamut Taufik itu mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Itu beda. Misalkan si Abdul Muhid misalkan melakukan pelanggaran terhadap agama misalkan. Saya misalkan suatu saat ya pokoknya melanggar agama, tapi naudzubillah, ini cuma contoh. Pacaran lah kira-kira gitu lah. Iya, pacaran. Iya, saya pacaran misalkan dengan siapa, dengan artis misalkan. Ketika saya ditanya, bagaimana kok pacaran? Sambian kan sudah doktor, sudah ini ngerti agama. Iya, saya bilang, saya ngerti ini haram, tapi saya masih suka. Lah ini masih wilayah syariah, Gus. Kenapa? Saya tergolong orang yang maksiat, bukan orang yang taat. Tapi ketika sudah bilang, tidak apa-apa, sah-sah saja berpacaran. Lah ini sudah menyangkut akidah. Makanya di situ bedanya. Gus.
Jadi di situ itu dijelaskan ketika berbicara syariat itu dia tidak melaksanakannya karena dia itu malas, itu jadi Iya, wilayahnya wilayah fasik, wilayah dosa. Tapi ketika iya, dia tidak melaksanakan dia karena tidak meyakini, tidak mengimani, maka itu wilayah iya, akidah. Begitu iya, penjelasannya. iya, iya. Karena definisi daripada iman tadi kan gitu ya. Iya, iya. Pertama percaya, jadi mengucapkan Allah ada. Kemudian dia yakin Allah itu ada. Kemudian karena Allah itu ada, Allah berfirman. Salah satu firman-Nya adalah memerintahkan bersolat, berzakat kan gitu. Ketika tidak percaya pada firman Allah yang seperti itu sudah berbeda dengan implementasi dengan tidak misalkan dia tidak zakat. Jadi ini dimensi memang seakan-akan kayak gimana sih kok sulit dipahami. Jadi seakan-akan begitu. Makanya intinya perlu dibedakan antara orang yang tidak percaya dengan orang yang tidak melakukan. Jadi gitu. Jadi tidak semua orang yang tidak sholat itu adalah tidak beriman. Jadi dia beriman tapi cuma malas. Gitu. Dia masih durhaka, belum dikategorikan orang-orang yang taat kepada Allah. Oke, Gitu, saya masuk Gus. lagi karena kesalahpahaman antara di mana itu wilayah akidah, di mana wilayah syariat, di mana wilayah ihsan, itu melahirkan radikalisme. Akan tetapi ketika itu dipahami ternyata dibagi tiga dalam sebuah keyakinan, dalam sebuah praktek, akan melahirkan yang namanya itu ghirah keislamannya sangat rendah. Sehingga dia itu walaupun Islam itu diusik, syiar Islam diusik, maka dia sangat rendah untuk mempunyai keinginan untuk memperjuangkannya, untuk mempertahankannya. Bagaimana kalau ada pernyataan semacam itu? Oh, tidak begitu. Jadi Islam itu bukan berarti pasrah. Jadi selama ini kan pasrah dalam arti kan ada begini, Gus. Dalam akhlak itu kan ada berani, kemudian ada ngawur. Jadi kemudian ada pengecut, kemudian ada orang yang sabar. Ini memang sangat seakan-akan tipis itu, Gus. Jadi Iya, iya. orang yang pengecut dengan orang yang sabar itu kadang-kadang orang salah mengartikan. Jadi ketika kalau pengecut itu kan dia memang tidak berani sama sekali. Tapi kalau orang sabar dia kan pasang strategi. Jadi tidak bisa kemudian tanpa perhitungan. Dan orang berani itu kan akan menggunakan logikanya. Kemudian dia bermusyawarah, kemudian ini tidak menang sendiri. Tapi orang yang ngawur ini kan biasa. Tapi saya tidak menganggap yang lain ngawur, tidak. Jadi artinya makanya sama dengan ikhlas dan kikir itu kadang-kadang disamakan. Saya misalkan mau nyumbang masjid yang penting ikhlas, saya kasih 1.000 padahal dia punya uang 1 juta, itu bukan ikhlas tapi kikir kan gitu. Jadi itu oleh karena itu makanya memahami agama itu tidak hanya dengan logika tapi harus dengan pembiasaan, banyak berpikir, banyak berzikir, banyak berdiskusi. Bahkan kalau perlu diuji dengan 2 hal. Artinya diuji dengan kemenangan, dengan kesempurnaan. Kalau lolos misalkan banyak uang, punya jabatan, itu kan yang enak-enak. Ketika itu dipergunakan dengan baik, maka kemudian dia tidak kufur, tidak sombong, maka lulus kan gitu. Kemudian ada yang diuji dengan yang tidak enak, misalkan dibuat diasingkan atau dicaci dan lain sebagainya. Dia tidak putus asa, tapi kembali kepada Allah. Sehingga kemudian ada yang menarik kemarin itu ketika haji itu gagal diberangkatkan. Saya mengungkapkan gini, innalillah, alhamdulillah, masya Allah. Loh kok begitu? Kata innalillah ya, semuanya akan kembali pada Allah. Kemudian alhamdulillah ya mungkin ada hal yang terjadi yang seandainya berangkat itu akan terjadi pada kita hal-hal yang tidak baik. Kemudian masya Allah mungkin di kemudian hari ada hal yang lebih baik bagi kita yang mau berangkat di kemudian hari. Jadi gitu. Intinya kan sebenarnya memahami agama udhulu fisilmi kafah itu kan yaitu dalam 3 dimensi ya iman, ya Islam, ya ihsan. Sehingga dalam satu ayat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim laisa 'alal ladina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus sholihati summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa dan beriman.
serta mengerjakan kebaikan. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini sebenarnya secara tersirat ini dijelaskan dengan hadis yang tadi. Jadi ittaqau wa amanu yang pertama itu adalah dia itu ya iman. Jadi al iman, kemudian sumat taqau wa amanu ya iman, dan yang Islam itu sumat taqau wa ahsanu. Jadi iman, Islam dan ihsan. Jadi itu. Ya, saya ingin bertanyaan begini. Bagaimana caranya supaya dalam pemahaman dan praktek bisa betul-betul mengamalkan secara konsisten dengan rukun agama Islam yang 3 itu? Ya, pertama kan keyakinannya yang harus benar dulu. Jadi keyakinan. Makanya kalau di ahli sunnah an-nahdiyah itu kita diajari dengan akidat aqaidul khamsin itu. Jadi aqaidul khamsin itu kan intinya kan ada dibagi menjadi 3, ada muhal, jadi ada wajib, muhal, dan jaiz. Muhal bagi Allah, kemudian apa namanya, muhal bagi wajib bagi Allah, muhal bagi Allah, ya. Wenang bagi Allah, wenang bagi Allah. Wenang bagi Allah, kemudian wajib bagi para utusan, kemudian muhal bagi para utusan, dan wenang bagi para utusan. Jadi itu. Makanya bagaimana caranya pembelajaran di masyarakat? Jadi ulama itu banyak. Jadi Islam Nusantara, jadi kiai-kiai Nusantara itu kemudian buat dikiran sebelum kaula anyak seri wujud kidam bakok. Kemudian begitu. Jadi yang kadang-kadang dianggap kolot dengan sebagian orang itu adalah sebuah kelas yang tanpa batas itu. Jadi tanpa tingkat, tanpa batas, kemudian tidak formal di pembelajaran. Jadi itu, Gus. Tapi ada problem begini. Kalau orang itu milah-milah dalam realitasnya, itu konsistensi terhadap pelajaran agama itu kurang konsisten. Karena aqaid yang 50 kan lebih banyak tentang kekuasaan Tuhan. Tapi tidak bicarakan Tuhan itu mau diapakan. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan semacam itu? Sehingga merasa kedekatan dengan Tuhan, merasa takut dengan Tuhan, itu mengurang. Jadi merasa butra ka'anna kataroh fa'ilam taruh fa'innahu yaroh itu nggak begitu nampak ketika mereka itu tidak mencoba mengintegrasikan 3 rukun agama Islam itu. Iya, makanya tadi itu harusnya masuk kepada Islam, jadi harus kafah, harus komplit, tidak boleh hanya bagus akidahnya. Tetapi kalau bagus akidahnya tidak terbuktikan, kan imannya hanya tingkat ini, percaya dan cuma mengakui saja, tidak implementatif. Implementasi daripada kepercayaan yang ada di hati dan pengakuan di lisan itu kan harus terbukti berbuah Islam, berbuah ihsan, atau berbuah melaksanakan syariat, berbuah melaksanakan akhlak, kan gitu, Gus. Jadi sebenarnya oleh karena itu kenapa kemudian menjadi ini. Jadi yang iman adalah mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, itu adalah ansih keimanan. Ketika sudah kemudian membenarkan, dibuktikan dengan perbuatan, itu nanti akan terpancar dari situ, akan dia itu dengan sadar, kemudian dengan tugasnya kemudian beribadahlah kepada Allah sehingga mau melaksanakan syariat. Dan caranya masing-masing itu kan ada tahapannya nanti. Makanya mungkin bisa diperpanjang karena ini kan terus-menerus. Jadi akan nyambung. Ini masih belum selesai. Kenapa? Karena terkait dengan beberapa disiplin ilmu. Jadi kalau ini kan fikih ansih atau masailul fiqh yang dimaksud tadi kan, untuk memahami fikih tadi atau syariat Islam kan itu perlu tarikh tasyri', perlu hikmatut tasyri', perlu maqasidus tasyri' dan syariah dan lain sebagainya. Mungkin itu nanti akan dibahas selanjutnya. Ya, karena ini menjelang Maulid, mungkin ingin closing statement secara utuh daripada pemahaman rukun agama Islam ini yang utuh sehingga melahirkan dirinya itu ketika melakukan aktivitas sehari itu betul-betul merasakan dirinya itu sedang dia itu berhadapan dengan Allah,
kemudian paling tidak dia menyadari bahwa segala aktivitas yang sedang dijaga oleh Allah, sehingga yang dikerjakan oleh hatinya, dikerjakan oleh anggota badannya selalu sesuai dengan ketentuan Allah. Ya. Baik, Gus. Jadi pahami Islam dari sisi akidah, syariah, dan akhlak. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditawar. Jadi ketika tidak itu misalkan ditawar, maka nanti ada hal yang tidak sempurna. Terima kasih, Gus. Ya, terima kasih. Ini sudah membahas tadi itu tentang ide baru, pemahaman baru yang selama ini kita selalu menyatakan rukun Islam. Ternyata Dr. Abdul Muhyidd itu mempunyai terminologi rukun agama Islam. Beliau itu memahami rukun agama Islam itu adalah memahami, mengintegrasikan tentang dimensi Islam itu mulai dari iman, Islam, dan ihsan. Berangkat dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang terkenal namanya hadis Jibril. Di situ bahwa iman, Islam, ihsan itu harus betul-betul menjadi satu kesatuan, harus betul-betul kafah, betul-betul terintegrasi sehingga secara akidah benar, secara ibadah ritual baik, dan akhlak kepada manusia juga baik, bahkan seluruh makhluk yang ada ini juga berbuat baik. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk membahas lebih rinci berkenaan dengan tentang bicara tentang rukun agama Islam. Dari saya sebagai pemandu mohon maaf, kepada Dr. Abdul Muhyidd mengucapkan terima kasih. Ya, semoga kita bisa meneruskan acara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.